Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita hari ini kita membahas mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Di minggu sebelumnya sudah kita bahas mengenai macam-macam norma. Ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Nah, hari ini kita membahas penerapan norma yang ada di masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penerapan norma agama. Dalam kehidupan, yang menjadi norma dasar adalah norma agama. Pelaksanaan kaidah norma agama dalam masyarakat itu tergantung dari manusianya atau masyarakatnya dengan agama yang mereka yakini. Misalnya norma agama Islam, berarti penganutnya bersumber pada kitab suci Al-Quran dan hadis. Kemudian agama Kristen, Katolik, pegangan hidupnya bersumber dari Injil atau Alkitab. Kemudian umat Hindu, pegangan hidupnya bersumber pada Weda. Kemudian penganut agama Buddha bersumber pada Tripitaka sebagai kaidah pegangan hidupnya. Nah, kemudian ada agama Konghucu bersumber pada kitab Shishu Ujing sebagai pegangan hidupnya. Nah, norma agama ini akan dipatuhi oleh mereka yang benar-benar memeluk agama dan mengamalkan ajaran agamanya dengan penuh keyakinan. Contohnya misalnya rajin beribadah. Nah, kalau kamu merasa menjadi umat Islam, ya berarti kamu menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian kalau yang Kristen menjalankan kebaktian di hari Minggu. Itu adalah salah satu penerapan norma agama. Kemudian norma hukum. Penerapan norma hukum yaitu ketika mematuhi segala aturan yang ada dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk mengamalkan norma hukum. Sama halnya dengan berbagai organisasi lainnya, masyarakat juga tentu memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Dalam hal ini, norma hukum dibuat oleh lembaga negara yang berwenang beserta dengan seluruh anggota yang terkait, sehingga norma hukum mengikat semua anggota masyarakatnya. Misalnya seperti kalian mentaati tata tertib lalu lintas, itu termasuk penerapan norma hukum. Kemudian penerapan norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini dapat mencerminkan atau dicerminkan dengan berbagai perilaku dan tindakan seperti misalnya sering senyum atau mengucapkan atau bertutur kata dengan baik, misalnya ketika lewat mengucapkan permisi. Kemudian tidak sama halnya dengan norma lainnya, norma kesopanan ini juga mengikat seluruh anggota yang terkait, dan apabila dilaksanakan maka akan ada kesenangan tersendiri dalam hati kalian. Selain itu juga akan menambah nilai dalam pandangan orang-orang. Mereka akan merasa segan dan senang dengan kalian. Misalnya, ini anak sopan ya. Nah, kan itu ada nilai plusnya. Nah, begitu sebaliknya, apabila kalian mengabaikan norma kesopanan, maka cibiran dan celaan akan menjadi santapan sehari-hari. Akan digunjingkan, itu tuh anak perempuan yang suka pulang malam. Itu karena apa? Karena dalam kesehariannya tidak menjalankan atau tidak mengamalkan norma kesopanan. Yang terakhir adalah penerapan norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini kan berasal dari hati nurani, yang mana sanksi yang dapat ditimbulkan dalam norma kesusilaan ini adalah lebih berat jika dibandingkan dengan norma kesopanan. Nah, beberapa hal yang bertolak belakang dengan perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan antara lain menjahili teman, menghina, itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan hati nurani. Sanksi dari perbuatan ini adalah rasa penyesalan seumur hidup
sehingga hati yang akan merasa tidak tenang. Beberapa orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma ini biasanya dijauhi dan oleh kawan dan oleh orang terdekat. Nah, itu adalah beberapa contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, kira-kira kalian itu sudah sebenarnya kalian sudah menerapkan segala norma. Ya, yang Ibu minta adalah kalian tulis perilaku kalian sehari-hari yang sekiranya menerapkan norma-norma agama. Kalian contoh misalnya, oh saya puasa, ya kan? Saya sholat 5 waktu, oh berarti kalian menerapkan norma agama. Kemudian norma hukum, oh saya selalu menggunakan helm ketika mengendarakan motor atau bonceng motor. Kemudian penerapan norma kesopanan, oh saya selalu mencium tangan ketika berangkat dari rumah kepada orang tua saya. Itu adalah contoh-contoh. Atau norma kesucian, saya selalu berkata jujur. Nah, yang Ibu minta adalah kalian tulis perilaku kalian yang sekiranya sesuai dengan norma-norma yang tadi Ibu sebutkan. Paham ya? Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.